Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Susi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Semoga Bu Susi juga sehat dan baik semuanya. Amin. Bu Sri, ini terkait dengan tugas guru penggerak, pendidikan guru penggerak saya di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan Bu Sri Madiati selaku Kepala TK di mana saya bekerja, yaitu di TK Negeri Pembina Kecamatan Purworejo. Mohon izin dan waktunya ini Bu Sri. Siap. Begini Bu Sri, langsung saja. Ini terkait dengan pengambilan keputusan. Ini Bu Sri sebagai seorang pemimpin selama ini, saya yakin sudah banyak pengalaman untuk Bu Sri dalam pengambilan keputusan. Ini bagaimana Bu Sri dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lembaga TK Pembina ini. Begini ya Bu Susi, saya selama ini yang dituakan di TK Negeri Pembina Kecamatan Purworejo, dalam saya mengambil keputusan itu tidak semata-mata karena jabatan, tapi menurut saya dalam mengambil keputusan itu adalah perlu musyawarah berdasarkan kesepakatan, dengan harapan kalau semuanya sudah berdasarkan kesepakatan dalam menerima dan melaksanakannya, nanti semuanya akan merasa nyaman. Jadi keputusan menurut saya bukan ada di tangan pemimpin, tapi keputusan yang kuat, keputusan yang dilaksanakan oleh semuanya itu akan lebih nyaman, akan bisa lebih berjalan lancar apabila semuanya sudah disepakati bersama. Gitu ya Bu Sri. Selanjutnya ini Bu Sri, selama ini bagaimana Bu Sri sebagai seorang pemimpin itu menjalankan pengambilan keputusan di TK Pembina ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama, itu bagaimana Bu selama ini? Untuk mengambil keputusan karena misalnya ini memutuskan seperti itu, ternyata itu juga benar, memutuskan yang ini juga benar. Jadi menurut saya keputusan itu yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, dengan musyawarah dan kesepakatan sehingga tidak ada yang saling menyalahkan, semuanya akan merasa dihargai karena sudah ada kesepakatan, dan semuanya di situ juga bisa mengeluarkan pendapat. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini Bu Sri, langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Tadi melalui musyawarah, tentunya musyawarah itu ada langkah-langkahnya, itu bagaimana Bu Sri selama ini? Langkah saya dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah itu kan misalnya ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti segera, itu kita akan menyampaikan bahwa ini ada masalah seperti ini pada teman-teman, kemudian angkanya masukan dari semua teman-teman seperti apa, saya tampung. Nah, dari masukan-masukan tersebut nanti kan bisa dipilah, oh ini nanti langkah yang lebih tepat ke depan, kalau ini juga langkahnya benar, tapi yang lebih tepat tentu ada. Dan dari langkah yang paling tepat itu nanti disampaikan pada teman-teman juga, selain itu juga pendapat dari yang lain tadi digabungkan, disatukan, sehingga semua pendapat nanti ditampung dulu,
kemudian disampaikan pada semua teman-teman, lalu akhirnya ya ada kesepakatan dari teman-teman bisa akhirnya menentukan, iya Bu, inilah yang paling tepat untuk kita melangkah ke depan, sehingga itulah kesepakatan yang akan bersama-sama kita laksanakan. Teman-teman di sini yang dimaksud Bu Sri itu guru rekan sejawat gitu ya Bu? Ya, kalau terkait dengan apa kedinasan, maksudnya kedinasan dengan kepegawaian itu teman-teman guru. Tapi kalau terkait dengan lembaga itu tidak hanya teman guru Bu Susi. Kita perlu juga musyawarah dengan komite, juga musyawarah dengan pengurus paguyuban. Pada akhirnya nanti kita sampaikan kepada seluruh wali murid yang ada, stakeholder yang ada, itu nanti keputusannya kita ambil secara bersama-sama sehingga bisa diterima dengan nyaman. Seperti misalnya ini ya, saya menyampaikan program-program di awal tahun, kita semua guru kan sudah menyepakati bersama komite, tapi itu perlu disampaikan ke wali murid secara tuntas agar wali murid paham. Nah, dari situ nanti wali murid kan bisa mengambil keputusan apakah program itu bisa disepakati atau tidak. Ya, itu. Berarti melibatkan stakeholder yang ada di lembaga TK Pembina. Iya, itu harus Bu Susi. Nah, itu selama ini yang hal-hal yang dianggap efektif Bu Sri dalam pengambilan keputusan, tadi Bu Sri sudah menyampaikan terkait dengan melibatkan seluruh stakeholder, tentunya ada hal-hal yang dianggap efektif begitu dalam pengambilan keputusan selama ini, itu hal-hal yang seperti apa Bu Sri? Menurut saya ini Bu Susi, efektif apabila kita ini maksud saya guru bersama-sama sudah punya dasar, punya kesepakatan dulu, kita sampaikan pada komite juga sudah sepakat. Nah, kemudian nanti kita sampaikan kepada wali murid. Menurut saya itu akan lebih efektif daripada kita belum rapat guru, kita belum rapat komite, disampaikan langsung ke wali murid, nanti malah hasilnya masih akan belum bisa fokus itu loh. Tapi dengan kita rapat guru dulu, kemudian menyampaikan ke komite, lalu baru ke wali murid, itu akan lebih efektif menurut saya. Intern dulu, baru nanti meluas gitu. Iya, betul. Adakah tantangan Bu Sri selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Oh iya, menurut saya, karena alhamdulillah Bu Susi di sini ya, teman-teman guru kita semuanya, termasuk penjenengan juga, paling penjenengan sebagai guru penggerak, ini kita bisa kerjasama, bisa kolaborasi, untuk mengambil keputusan demi kemajuan lembaga ini. Menurut saya tantangannya itu kecil lah, tidak ada menurut saya. Karena juga selain kita guru sudah bisa kerjasama, komite ini terutama kan tokoh masyarakat ya ini, itu mendukung program-program kita, karena kita juga menyampaikan secara terbuka kepada komite, dan pada akhirnya nanti di forum seluruh wali murid, baik dari saya secara pribadi maupun komite, menyampaikan pada seluruh wali murid, sehingga menurut saya tantangannya itu tidak ada, karena sekali lagi itu karena kolaborasi kita, alhamdulillah selama ini bisa berjalan baik, dan harapan saya kerjasama seperti itu, saling mendukung, saling menghormati pendapat, saling menghargai dan melaksanakan secara bersama-sama hasil keputusan itu bisa terus berlanjut, sehingga khususnya di lembaga kita ini nanti akan semakin meningkat dalam segala hal kebaikan. Alhamdulillah, selama ini tidak ada tantangan yang besar gitu Bu, untuk pengambilan keputusan. Alhamdulillah. Ya, menurut saya selama ini karena kerjasama itu tadi, kerjasama yang bisa kita laksanakan, itu semuanya bisa berjalan baik. Dan juga terkait dengan stakeholder, ini dinas sendiri kan dari
Bu Korwil, dari Bu Pengawas, juga dari Dinas Kabupaten juga person program-program yang ada di lembaga kita menyampaikan secara terbuka dan semuanya juga mendukung. Alhamdulillah. Iya. Untuk selanjutnya ini Bu Sri, apakah Bu Sri itu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian sebuah kasus yang terkait dengan dilema etika? Apakah juga Ibu akan menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus Bu untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada itu bentuknya atau prosedurnya itu seperti apa selama ini yang sudah Ibu lakukan? Gini Bu Susi, kalau masalah tadi saya menyampaikan kan karena kita sudah kerjasama dengan berbagai pihak, dengan stakeholder, sehingga sepertinya masalah-masalah itu jarang ya sepertinya tidak kita temui itu loh. Penjenengan kan juga mengalami sendiri ya, kita tidak pernah ada masalah yang sampai mencuat. Kalau misalnya hanya masalah anak keluar masuk itu kan bukan masalah untuk kita, itu memang jadi tugas kita. Khusus jadi saya tidak punya jadwal untuk penyelesaian masalah selama ini, tapi saya ada jadwal evaluasi program di setiap akhir semester. Oh begitu. Iya, dengan harapan evaluasi itu kita melihat apa-apa kekurangan program yang kita laksanakan, dari segi mana, nah itu nanti untuk peningkatan langkah kita ke depannya. Bagus sekali ya Bu Sri ya. Kemudian ini Bu, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bu Sri sebagai Kepala TK Pembina dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah banyak Bu Sri. Iya, banyak ini yang membantu terlaksananya semua kegiatan ya. Ini faktor-faktornya itu banyak sekali. Yang pertama adalah tadi faktor kerjasama ya, dari intern di lembaga kita sendiri, kemudian faktor dari luar itu masyarakat di lingkungan sekitar kita ini juga selama ini saya merasakan ya, sangat mendukung dengan kita bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kita jadikan narasumber di lembaga kita, masyarakat yang ada di sekitar sini termasuk juga alumni yang ada, kita bisa jadikan narasumber. Itu kan faktor-faktor yang akan mempermudah dalam kita menyelesaikan berbagai hal ya, melaksanakan berbagai program. Kalau masalah tadi saya selama ini ya merasa tidak ada ya, sehingga saya merasa meskipun kemajuannya tidak sepesat yang di sana-sana, tapi saya sudah merasa bersyukur karena kerjasama intern, kemudian masyarakat sekitar juga mendukung, kemudian dari pihak-pihak stakeholder yang ada juga mendukung. Ini luar biasa sekali Bu Sri. Dari wawancara dengan Bu Sri, saya di sini dapat pelajaran yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa juga terkait dengan Bu Sri sebagai seorang pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Ini pada intinya pelajaran yang bisa saya ambil, pengalaman yang bisa saya ambil dari wawancara kali ini, Bu Sri dalam pengambilan keputusan melibatkan semua stakeholder yang ada, baik dari dinas, masyarakat, khususnya juga yang ada di keluarga TK Pembina. Dan juga ini adanya kolaborasi, kerjasama, musyawarah, baik itu dimulai dari intern, nanti kemudian ke komite dan untuk semua warga sekolah. Ini luar biasa sekali, dan setiap pengambilan keputusan itu semuanya menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak gitu ya Bu Sri ya. Dan itu selama ini sudah tidak ada hambatan atau tantangan yang berarti dalam setiap pengambilan keputusan.
Terima kasih sekali ya Bu Sri waktunya. Sama-sama. Ini saya pelajaran yang luar biasa sekali bisa wawancara dengan Bu Sri. Semoga ini menjadi pengalaman buat saya untuk kedepannya terkait dengan pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri Bu Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Susi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat Iya, Je. alhamdulillah. Bu Ika, ini saya siang-siang repoti Bu Ika. Ini dalam rangka saya harus memenuhi tugas guru penggerak di pendidikan guru penggerak di modul 3.1. Saya harus wawancara terkait dengan modul pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan di sini Bu Ika sebagai pemimpin atau kepala sekolah di TK Handayani. Ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Ika. Kata Bu Ika, langsung saja Bu Ika. Bu Ika di lembaganya tentunya sudah banyak kasus, banyak masalah yang dihadapi Bu Ika sebagai seorang pemimpin. Ini selama ini Bu Ika, bagaimana Bu Ika itu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di lembaganya Bu Ika, yang itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Susi terkait dengan dilema etika yang dialami di TK Handayani, yaitu secara umum ini kan karena di lembaga kami dilihat dari usia teman-teman saya, ada yang sudah senior dan saya sendiri masih jauh di bawahnya kok sudah jadi kepala seperti itu. Jadi dilemanya itu di dalam hal pengambilan keputusan kadang tidak musyawarah terlebih dahulu kepada saya yang lebih muda yang dituakan di TK Handayani. Jadi saya mengidentifikasi kenapa sih kok seperti itu, kok setiap dalam mengambil keputusan tidak melewati saya dulu seperti itu. Jadi saya mengidentifikasinya, oh ternyata dulu pernah menjadi yang dituakan di lembaga lain selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa mengambil keputusan sendiri untuk membuat kebijakan kepada teman-teman. Jadi ketika berada di TK Handayani itu terbawa di TK Handayani tersebut. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak melewati saya dulu, jadi mengambil keputusan sendiri untuk mengatur seperti itu. Jadi saya mengidentifikasinya seperti itu dan saya berusaha mengadakan rapat intern khusus, untuk memberikan gambaran-gambaran, untuk memberikan gambaran-gambaran tentang peraturan yang ada di TK Handayani tersebut agar teman-teman paham yang notabene usianya lebih senior dari saya seperti itu Bu Ika. Jadi ini merupakan dilema etika di lembaga di TK Handayani Sangkrepitul. Kemudian selama ini Bu Ika dalam menjalankan pengambilan keputusan di TK Handayani yang Ibu Ika pimpin, terutama untuk misalnya ada kasus atau masalah-masalah di mana ada
dua kepentingan Iya. yang sama-sama itu benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Ini bagaimana Bu Ika memutuskan keputusan tersebut, pengambil keputusannya itu bagaimana Bu? Sama-sama masalahnya itu mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar juga. Itu bagaimana selama ini, selama Bu Ika memimpin di TK Handayani? Terima kasih. Dalam saya mengambil keputusan dari kasus tersebut, saya berbicara secara intern bahwa harus bisa membagi waktu antara urusan lembaga dengan urusan yang bersifat kedinasan juga. Itu kan sama-sama penting ya, sama-sama penting yang teman-teman harus tahu, seperti itu harus membedakan mana yang lebih didahulukan, dan dia seandainya lebih bisa mementingkan yang urusan kedinasan, dan di lembaga juga harus dipikirkan seperti itu. Jadi harus sama-sama Iya, seimbang, harus sejalan begitu, sejalan gitu. Begitu Bu Ika. Untuk selanjutnya ini Bu Ika, langkah-langkah apa yang biasa Bu Ika lakukan selama ini selain tadi Bu Ika mengidentifikasi, kemudian mengadakan rapat intern, ini intern guru gitu ya, intern guru. Kemudian langkah apa lagi yang biasa Bu Ika lakukan? Nah, ketika pas ada sudah kita rapatkan intern kok belum ada jalan keluar, saya ke komite daya yayasan. Seperti itu, saya masuk ke yayasan, dan komite juga memberi masukan, memberi saran. Kita harus mengambil sisi baiknya dan membuang sisi negatif. Jadi kita langsung ke yayasan dan juga komite karena ini TK yayasan Kemudian Bu Ika, kira-kira hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam Bu Ika mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah atau kasus-kasus dilema etika tadi, yang dianggap efektif itu yang seperti itu? Yang saya anggap efektif itu dari pertemuan intern kedua belah pihak. Jadi jika ini kan tadi kan secara umum ya, tapi karena ada ya yang satu itu yang paling menonjol ya. Nah, itu secara empat mata, jadi saya tidak intern lagi, tapi secara empat mata kami secara intern empat mata seperti itu. Berarti langsung dihadapi Bu Ika J. secara efeknya dipanggil kemudian tadi yang hal yang efektif, kemudian mungkin ada tantangan Bu Ika selama ini dalam pengambilan keputusan? Tantangannya ya sebetulnya ada, hanya saja kan secara legis saya hanya bisa berdoa saja. Kalau kita secara langsung kok tidak bisa, saya pasrahkan ke yang di atas seperti itu. Jadi hanya diam dan mohon gitu aja. Jadi kita tidak ke dinas atau kalau sudah ke yayasan, sudah ke komite kok sudah intern empat mata kok belum ada ini, masih ada tantangan, itu saya tidak ke dinas, tapi saya pasarkan. Jadi demi menjaga semuanya gitu. Tantangannya ini belum bisa untuk pengambilan keputusan, dia masih harus melangkah lagi, namun melangkahnya Bu Ika dengan itu ini mungkin langkah yang paling akhir Bu Ika. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bisa dilakukan lagi Bu Ika untuk tantangannya itu. Itu saya terakhir ke yayasan. Dan secara empat mata seperti itu. Jadi kalau ke dinas saya juga menjaga perasaan gitu ya. Jadi biar tidak saya kesannya menjelek-jelekan teman, dan saya tetap pasang. Iya. Kemudian ini Bu Ika,
memiliki sebuah tadi kasus, kemudian tentunya ada jadwal tertentu tadi gitu untuk menyelesaikan kasus tersebut, kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu. Apakah Bu Ika itu langsung ya menyelesaikannya itu di tempat atau punya jadwal lain mungkin begitu ya untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu yang Bu Ika laksanakan itu seperti apa? Andai kan ada misalnya Bu Ika menyelesaikannya mungkin di tempat lain atau memiliki jadwal yang khusus, apakah ada prosedur atau langkah-langkahnya itu? Untuk langkah-langkahnya saya amati dulu. Saya amati dulu sejauh mana sih dilema etika yang teman-teman lakukan, atau salah satu dari teman kami, saya amati dulu sampai beberapa waktu. Nanti seandainya kalau memang itu sangat-sangat mengganggu di lembaga, nah kami kadang mengadakan pertemuan setelah menyampaikan hasil rapat IGTK kecamatan. Nah itu sekalian saya mengadakan istilahnya pembinaan ke teman-teman seperti itu. Berarti tetap ada waktu juga kita tetap menjadwalkan Kemudian adakah Bu Ika seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Bu Ika dalam mengambil keputusan itu yang mempermudah atau membantu Bu Ika dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kasus-kasus dilema etika? Adakah yang mempermudah atau mungkin ada faktor-faktor apa yang mempermudah Bu Ika selama ini? Ya karena petunjuk itu tadi, petunjuk dari Allah yang mempermudah saya bagaimana saya harus melangkah, bagaimana saya harus mengambil keputusan. Nah itu semuanya betul-betul ya Bu Ika berdoa kusuk ya, sekali ya. langsung dapat jawaban ini Bu Ika ya. Seperti itu sih. Jadi karena gimana, bukan saya tidak percaya dengan teman tapi finalnya itu ke yang di atas. Ini yang terakhir Bu Ika. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Ika petik dari pengalaman Bu Ika selama ini terkait dengan pengambilan keputusan, terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di TK Handayani? Terima kasih. Pembelajaran yang dapat saya petik dari kasus-kasus tersebut, ini membuat saya lebih bisa menjadi Pak Momong seperti itu. Pak Momong yang benar-benar harus bisa menjadi teladan teman-teman. Semoga Allah mengizinkan bisa menjadi benar-benar Pak Momong yang bisa amin gitu ya Bu Ika. Memang seorang pemimpin itu dalam pengambilan keputusan betul-betul dibutuhkan istilahnya itu keterampilan khusus gitu keterampilan khusus, harus dilatih juga. Kita kalau istilahnya itu punya jam terbang gitu dan insya Allah ini keputusan-keputusan yang diambil Bu Ika selama ini di lembaganya yang terkait dengan dilema etika sudah pas sudah pengambilan keputusannya itu sudah pas, tentunya tidak merugikan semua, yang tentunya untuk kebaikan semua. Begitu Bu Ika. Terima kasih sekali Bu Ika, ini waktunya yang sudah dari tadi menyempatkan saya yang mengganggu waktu Bu Ika